Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika kita penggemar hewan dan ingin sekali memelihara hewan, ketahui dulu beberapa hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Sebagai seorang muslim, baiknya mengetahui sebagai bentuk amalan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Yang pertama adalah anjing. Anjing adalah salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam, karena termasuk hewan yang dinajiskan air liurnya. Memelihara anjing juga bisa mengurangi pahala seseorang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu, dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap satu hari sebanyak 1 qirah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Hadis lain juga menyebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing untuk berburu, maka berkuranglah setiap hari dari perbuatannya 2 qirah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hal ini telah dijelaskan bahwa memelihara anjing akan mengurangi pahala, dan dalam Islam hukumnya haram jika memelihara anjing tidak dengan maksud dan tujuan tertentu, seperti digunakan untuk berburu. Hal tersebut terdapat kemanfaatan. Para ulama menjelaskan, jika berinteraksi dengan anjing dan terdapat suatu kemanfaatan, maka hukumnya halal, dan anjing boleh dipelihara dengan syarat air liurnya tidak mengenai tubuh. Contoh kepentingan lainnya adalah seperti menjaga rumah, menjadi hewan pelacak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hal lain mengapa Islam melarang memelihara anjing adalah bahwasanya malaikat tidak akan mendatangi rumah seorang hamba yang terdapat anjing. Hal tersebut diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mendengar cerita malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian ia berkata kepadaku, tadi malam saya datang kepadamu, tidak ada satupun yang menghalang-halangi aku untuk masuk kecuali karena di pintu rumahmu ada patung, dan di dalamnya ada korden yang bergambar, dan di dalam rumahmu itu ada pula anjing. Oleh karena itu, perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki, dan diperintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Yang kedua adalah ular. Dari penjelasan Imam Syafi'i telah dijelaskan bahwa memelihara ular hukumnya haram. Jenis ular apapun itu, jika dipelihara tetap diharamkan, karena ular adalah hewan melata dan berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membunuh ular jika bertemu ular, bukan untuk dipelihara. Hal tersebut tercantum dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika sholat, ular dan kala. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sudah sangat jelas sekali bahwa perintah Rasul adalah perintah Allah. Juga maka sebaiknya kita membunuh binatang ular dan untuk tidak merawatnya, karena hal tersebut bertentangan dengan yang Rasul ajarkan. Binatang yang dianjurkan untuk dibunuh atau haram untuk dipelihara karena adanya perintah untuk membunuhnya, menggugurkan kemuliaannya, dan dilarang memeliharanya. Yang ketiga adalah elang. Elang menjadi hewan yang dilarang dalam agama Islam, karena selain hewan yang mesti dijaga kelestariannya, juga termasuk burung pemangsa. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Yang keempat adalah tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh sebab itu, Islam melarang kita untuk memelihara tikus karena tidak ada manfaatnya dan lebih banyak mudaratnya. Alasan lain mengapa tikus dilarang untuk dipelihara juga karena tikus membawa penyakit. Islam tidak serta-merta melarang umatnya untuk bertindak jika tidak didasari sebuah alasan. Alasan kuat ini jelas. Jika tikus berada di rumah, akan menjadi bibit penyakit di mana-mana. Islam sangat mengindahkan kebersihan, karena dengan menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang kelima adalah gagak. Gagak di sini dimaksudkan adalah gagak yang putih punggung dan perutnya adalah hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Syafi'i bahwa gagak tidak boleh dipelihara dalam Islam dan diperbolehkan dibunuh. Hikmah dari tidak memelihara gagak adalah karena gagak bukanlah hewan yang akan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Selain itu, tidak ada alasan yang menjelaskan lebih, karena hal tersebut hanyalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang Allah perintahkan maka harus dijalankan. Dan yang terakhir adalah cicak. Cicak adalah hewan yang sering berada dan berkeliaran di rumah. Hewan ini dilarang untuk dipelihara dengan khusus. Meskipun ada di rumah, seharusnya cicak dibunuh saja. Mengutip dari pendapat Ummu Syarih, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membunuh cicak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dahulu cicak yang meniup dan membesarkan api yang membakar Ibrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bahwa segala hewan yang diperbolehkan dibunuh adalah hewan yang haram untuk dipelihara, apalagi dimakan dagingnya. Jelas sangat ditentang dalam ajaran agama Islam. Cicak juga termasuk ke dalam hewan pengganggu dan hewan yang najis serta kotor. Malah orang membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan maka ia mendapat pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan maka ia mendapat pahala kurang dari yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitulah penjelasan dari ke-6 hewan yang dilarang untuk dipelihara jika tidak ada kemudaratan.